Selamat sore semua, kembali lagi bersama saya Yosef Agnesnana, NIM 18030301117, kelas Sosiologi C, semester 6, tugas ke-6 mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di dalam video kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Wawasan Perilaku untuk Integritas Publik, memanfaatkan faktor manusia untuk mengatasi korupsi. Berikut kita akan masuk ke pembahasannya secara detail. Wawasan perilaku untuk integritas publik memanfaatkan faktor manusia untuk mengatasi korupsi. Berikut ringkasan rencana bisnis. Penulis memulai dengan menjelaskan tentang ringkasan rencana bisnis. Ada 3 hal utama yang diperhatikan yang berkaitan dengan integritas manusia, yaitu dimensi manusia dari kebijakan integritas, temuan sentral dari ilmu perilaku, menerapkan wawasan perilaku untuk kebijakan integritas. Berikut dimensi manusia dari kebijakan integritas membicarakan tentang pentingnya pengetahuan tentang perilaku yang memungkinkan pembuatan kebijakan untuk mengintegrasikan 2 aspek yang sering diabaikan dalam kebijakan integritas, yaitu pilihan etis dan dinamika sosial. Yang berikut, temuan sentral dari ilmu perilaku membicarakan tentang pentingnya kesadaran manusia tentang perilakunya yang menyimpang dari standar etika. Sedangkan menerapkan wawasan perilaku untuk kebijakan integritas berbicara tentang yang pertama adalah menggunakan bukti perilaku untuk memikirkan kembali kebijakan dan sistem integritas yang ada. Kedua, wawasan perilaku dapat diterapkan adalah dalam intervensi terbatas yang spesifik untuk memperbaiki perangkap perilaku, memperbaiki kebijakan yang ada atau mendorong perilaku tertentu. Pendahuluan. Pada bagian ini, penulis menjelaskan tentang yang pertama berkaitan dengan cara-cara di mana individu membuat pilihan moral, jalan pintas psikologis, mispersepsi dan godaan seringkali dapat mengalihkan niat terbaik. Memahami dinamika dan perangkap moral pilihan membantu membuat kebijakan, memberikan panduan yang lebih efektif untuk mempromosikan integritas di sektor publik dan seluruh masyarakat. Aspek kedua berkaitan dengan cara-cara di mana dinamika sosial berdampak pada perilaku individu. Integritas bukan hanya masalah individu pilihan moral, itu pengaruhi oleh masyarakat, teman sebaya, tetangga, dan kolega. Integritas kebijakan berfungsi lebih baik sesuai dengan dan bukan melawan logika sosial. Yang berikut, dinamika pengambilan keputusan moral. Penulis memulai dengan menjelaskan bahwa kebijakan integritas seringkali didasarkan pada pemahaman bahwa orang akan mengeksploitasi peluang untuk melakukan kesalahan setiap kali keuntungannya bernilai dan berpotensi dengan konsekuensi yang negatif. Dengan kata lain, individu diasumsikan menimbang kemungkinan tertangkap, yaitu ketatnya kontrol internal dan eksternal dan mekanisme deteksi dan sanksi berikutnya terhadap keuntungan yang tidak semestinya yang bisa mereka peroleh melalui tindakan atau kelambanan. Pada bagian ini, penulis menekankan 7 hal yang penting, yakni pilihan moral, untung dari korupsi bisa menjadi godaan, objektivitas adalah ilusi, pembenaran membuka ruang gerak moral, korupsi seringkali terasa seperti kejahatan tanpa korban, kontrol menanggung biaya tersembunyi, dan aturan untuk memperkuat integritas dalam pilihan moral. Pada bagian akhir, penulis kemudian menjelaskan kesimpulannya bahwa penelitian dalam etika perilaku menunjukkan bahwa pengendalian yang terlalu ketat dapat
terjadi dampak buruk. Pendekatan hati-hati untuk mengontrol kebijakan yang menghindari komunikasi, mencegah efek mengecilkan hati dari kontrol tanpa meninggalkan penggunaan yang ketat dan kuat, tindakan untuk menegakkan integritas. Yang berikut, integritas dalam konteks interaksi sosial. Pada bagian ini, penulis menjelaskan bahwa pilihan moral tidak diambil secara terpisah. Keputusan manusia seringkali didorong oleh motivasi sosial seperti loyalitas, membangun kepercayaan, membalas budi, atau membantu seseorang dari situasi yang rumit. Orang mengambil keputusan untuk kepentingan terbaik mereka, tetapi mereka juga peduli pada apa yang orang lain pikirkan atau lupa lakukan. Motif sosial bisa mendukung integritas, tetapi bisa juga berfungsi sebagai alasan keputusan korup. Memahami mengapa manusia sebagai pembuat keputusan sosial terpengaruh oleh preferensi mereka sendiri serta orang lain dapat menyediakan wawasan tentang mengapa dan bagaimana kebijakan integritas bekerja atau gagal. Pada bagian selanjutnya, untuk mendukung penjelasan di atas, penulis kemudian memaparkan 6 hal utama, yaitu transparansi bukanlah tujuan itu sendiri, peran timbal balik untuk integritas, norma dan identitas pembentuk integritas, norma-norma yang berlaku, perangkap aksi kolektif, dan sila integritas dalam interaksi sosial. Yang berikut, menerapkan wawasan perilaku untuk kebijakan integritas. Penulis memulai dengan menjelaskan tentang bagaimana wawasan perilaku dapat membantu membuat kebijakan membentuk rancangan kebijakan integritas modern. Pada dasarnya, ada 2 pendekatan untuk menerapkan wawasan perilaku terhadap integritas kebijakan. Yang pertama, memikirkan kembali kebijakan integritas yang ada dan desain sistem integritas yang terkait bukti perilaku. Pendekatan perilaku membahas beberapa ketidakpuasan dan kritik seputar kebijakan anti korupsi tradisional, seperti sisi negatif, efek dari kontrol yang terlalu kuat, dan pendekatan penegakan hukum saat membuat argumen untuk mempromosikan kepercayaan dan budaya integritas organisasi. Yang berikut, merancang intervensi khusus untuk memperbaiki perangkap perilaku, memperbaiki kebijakan yang ada, atau mengaktifkan perilaku tertentu. Penerapan wawasan perilaku melalui intervensi inovasi mendapatkan relevansi untuk pembuatan kebijakan publik. Selanjutnya, penulis kemudian menjelaskan bagian ini secara rinci dalam 2 bagian, yaitu perspektif yang berpusat pada manusia tentang sistem integritas dan mendorong integritas. Yang berikut, perspektif yang berpusat pada manusia tentang sistem integritas. Dalam bagian ini, penulis menjelaskan bahwa ada 13 hal pokok yang bisa dijadikan sebagai perspektif utama. Yang pertama, komitmen. Menunjukkan komitmen pada politik tertinggi dan tingkat manajemen dalam sektor publik untuk meningkatkan integritas dan mengurangi korupsi. Yang berikut, tanggung jawab. Memperjelas tanggung jawab kelembagaan di seluruh masyarakat sektor untuk memperkuat efektivitas sistem integritas. Yang berikut, strategi. Mengembangkan pendekatan strategis untuk sektor publik yang berbasis berdasarkan bukti dan bertujuan untuk mengurangi risiko integritas. Yang berikut, standar. Tetapkan standar perilaku yang tinggi untuk pejabat publik. Yang berikut, seluruh masyarakat. Mempromosikan budaya integritas seluruh masyarakat dalam kemitraan dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan warga negara. Yang berikut, kepemimpinan. Berimplementasi dalam kepemimpinan integritas untuk menunjukkan sektor publik komitmen terhadap integritas. Yang berikut, berbasis prestasi. Yang berikut, pengembangan kapasitas. Yang berikut, keterbukaan. Yang berikut,
manajemen risiko, yang berikut penegakan, yang berikut pengawasan, yang berikut partisipasi. Mendorong integritas. Pada bagian ini, penulis menjelaskan tentang intervensi perilaku dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan atau prosedur integritas dalam sistem integritas. Intervensi perilaku kemudian dapat mengintervensi dimanapun keberhasilan suatu kebijakan atau prosedur dikompromikan oleh persepsi dan penilaian subjektif di pihak pembuat keputusan. Pembuatan kebijakan perilaku telah mengembangkan banyak sekali tanggapan kebijakan mendorong pilihan tertentu dan menangkal bias. Terima kasih.